Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas sejarah Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang eksis di antara abad ke-13 dan ke-16. Majapahit didirikan tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantunya Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Raden Wijaya ia memerintah dengan bijaksana dan dibantu oleh Arya Wiraraja dalam merintis kerajaan Majapahit. Keinginan Raden Wijaya yang kuat untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyang dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya merupakan keturunan langsung dari Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Sejumlah catatan sejarah menyebutkan kerajaan Majapahit terletak di Trowulan atau Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto. Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci. Raja memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Berkembang pesat kerajaan Majapahit dimulai pada pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 dengan Gajah Mada sebagai mahapatinya. Perkembangan seni sastra pada masa kerajaan Majapahit memang sangat pesat karena didukung oleh perhatian raja-raja terhadap kehidupan kebudayaan kerajaan. Salah satu kitab peninggalan kerajaan Majapahit yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara Nasional Universitas of Singapore, John Mixich, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura, bahkan Thailand, yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan corak bangunan, candi, patung, dan seni. Kerajaan ini pernah mengekspansi sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, dan banyak wilayah lain di Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Nusantara, Semenanjung Malaya, hingga Filipina. Meski menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, ternyata kerajaan Majapahit tidak menaklukkan kerajaan Pajajaran atau Sunda. Tapi ini masih menjadi kontroversi karena catatan manuskrip yang tidak lengkap. Bahkan ada yang mengatakan perang bubat itu nggak ada karena kerajaan Pajajaran tidak ada peninggalan sisa-sisa kerajaan. Namun ada prasasti Sang Hyang Tapak atau prasasti Citasih, sebuah tanda terima kasih raja kepada pasukan kerajaan Pajajaran yang telah memenangkan perang melawan pasukan bumi. Menurut pendapat kamu gimana? Komen di bawah. Pencapaian besar dalam kerajaan Majapahit dimulai pada pemerintahan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada sebagai mahapatinya. Pada masa ini, Majapahit berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, bahkan hingga ke Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Bahkan karena kekuasaan Majapahit yang luas, Majapahit menguasai perdagangan. Majapahit juga dikenal dengan kontribusinya yang besar dalam bidang seni dan budaya. Di era keemasannya 1350 sampai 1389, Majapahit menjadi pusat kebudayaan di Nusantara, menghasilkan karya-karya sastra yang masih dibaca hingga saat ini, seperti Negara Kertagama dan monumen arsitektur yang mengagumkan, seperti Candi Penataran. Kita masuk ke kehancuran Majapahit.
Runtuhnya kehancuran Majapahit atau kehancuran yang terjadi pada 1389 Masehi. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, terjadilah perebutan tahta hingga terjadi perang saudara. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit adalah perang saudara. Usai kematian Hayam Wuruk, perang saudara ini dikenal sebagai Perang Paregreg. Setelah Perang Paregreg usai, Majapahit dibagi menjadi dua wilayah, yaitu sisi barat dan sisi timur. Kehancuran total Majapahit terjadi pada tahun 1529-7 yang dipimpin oleh Raja Grindrawardhana. Apa yaitu bacaan Grindrawardhana pada masa itu. Majapahit kalah oleh Kerajaan Demak atau kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh yang berdampak di Majapahit. Satu itu Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah tokoh yang memiliki krusial dalam pendirian kerajaan Majapahit. Terus yang keduanya itu Jayanegara. Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya dan melanjutkan pemerintahan ayahnya sebagai raja kedua dari kerajaan Majapahit. Terus yang ketiga Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi adalah raja wanita pertama kerajaan Majapahit dan putri dari Raden Wijaya. Yang keempat, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja paling berjaya dalam sejarah Majapahit. Dan Patih nomor 5, Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan pendamping setia Raja Hayam Wuruk dan merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kejayaan Majapahit. Ia dikenal sebagai arsitek di balik peluasan wilayah kekuasaan Majapahit yang mencapai puncaknya. Yang keenam, Wirawardhana, menantu Hayam Wuruk, memimpin kerajaan Majapahit setelah era kejayaan Hayam Wuruk. Namun masa kepemimpinannya ditandai oleh pelemahan dan perang saudara, terutama Perang Paregreg yang membelah kerajaan. Meskipun menghadapi tantangan besar, Wirawardhana berusaha mempertahankan keberlangsungan kerajaan dan mencari solusi perpecahan internal. Jadi yang kita pelajari di video ini, satu itu pendirian Majapahit, 2 perkembangan, 3 ekspansi, 4 pencapaian, 5 kehancuran Majapahit, dan 6 tokoh-tokoh yang berdampak di Majapahit. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dari saya. Kita bukan pembuat sejarah, kita dibuat oleh sejarah. Semoga video ini bermanfaat dan bye-bye.